Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Suara Mencekam. Tempat kita membahas kisah-kisah misteri, horor, dan kejadian nyata yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Pandeglang, Banten. Kisah ini bersumber dari penuturan Asep Gunawan, seorang pendaki asal Cadasari yang pernah mengalami peristiwa tak terlupakan di Gunung Asepan. Ia mendengar suara azan yang datang bukan dari masjid, bukan dari manusia, tapi dari dalam goa di perut gunung. Sebelum kita mulai kisah mencekam malam ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita misteri seram berikutnya yang diangkat dari kisah nyata di berbagai daerah Indonesia. Dan seperti biasa, siapkan posisi duduk paling nyamanmu, ambil kopi hitam hangat atau cemilan favoritmu, matikan lampu ruangan, karena malam ini kita akan masuk ke kisah yang penuh misteri dan keheningan kisah nyata yang berjudul Suara Azan dari dalam Goa di Gunung Asepan. Selamat mendengarkan dan jangan lupa tetap tenang bila bulu kudukmu mulai berdiri. Pernahkah kamu mendengar azan yang datang bukan dari masjid, bukan dari manusia, tapi dari dalam goa di tengah gunung? Malam itu, di kaki Gunung Asepan, 5 pendaki mendengar suara azan yang menggema dari dalam perut bumi. Tapi anehnya, tak ada satupun manusia di sana. Salah satu dari mereka bahkan sempat masuk ke goa itu, dan sejak hari itu hidupnya tak pernah sama lagi. Ini kisah nyata yang diceritakan oleh Asep Gunawan, seorang warga Pandeglang yang pernah mendaki Gunung Asepan pada tahun 2011. Nama saya Asep Gunawan. Saya lahir dan besar di Pandeglang, tepatnya di daerah Cadasari. Saya sudah sering mendaki gunung-gunung kecil di sekitar Banten, termasuk Gunung Pulau Sari dan Asepan. Tapi dari semua pengalaman mendaki saya, hanya satu yang benar-benar membekas, dan jujur saja, saya masih merinding setiap kali mengingatnya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011, bulan Ramadan. Waktu itu, saya dan 4 teman, Bima, Iwan, Dede, dan Eko, berniat melakukan pendakian ringan ke Gunung Asepan. Gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1100 meter, tapi terkenal angker di kalangan warga. Kami berangkat sore hari karena ingin melihat matahari terbit dari puncak. Sekitar jam 5 sore kami sudah sampai di pos pertama dan mulai mendaki pelan-pelan. Di dalam Gunung Asepan masih ada sesuatu yang hidup dan terus bersujud hingga hari ini. 5 pendaki asal Pandeglang mendaki Gunung Asepan dan menemukan sebuah gua misterius. Dari dalam gua itu, mereka mendengar suara azan yang menggema tanpa sumber. Sejak hari itu, salah satu dari mereka, Bima, mengalami gangguan tak wajar, dan suara azan itu ternyata belum selesai memanggil mereka. Beberapa bulan setelah kejadian di Gunung Asepan, keadaan Bima semakin memburuk. Dia sering melamun, bicara sendiri, dan kadang memandangi langit sambil berbisik, "Mereka belum selesai salatnya, Sep. Suaranya masih ada." Keluarga Bima akhirnya mengirim dia ke pesantren di Serang agar diruqyah dan mendapatkan bimbingan. Saya, Asep Gunawan, merasa sangat bersalah. Kalau saja saya tidak ikut masuk ke goa itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun, satu hal yang membuat saya gelisah. Suara azan itu mulai mengikuti saya juga.
Sekitar jam 2 dini hari setiap malam Jumat, saya sering terbangun karena mendengar suara azan lirih dari arah dapur rumah saya. Bukan dari toa masjid, bukan dari manusia. Suara itu lembut, tapi menggema seperti dari balik dinding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya saya sempat pikir saya berhalusinasi, tapi suatu malam istri saya juga mendengarnya. Dia bahkan melihat bayangan putih berjubah panjang berdiri di halaman belakang menghadap kiblat. Kami sekeluarga ketakutan dan memanggil Ustadz yang pernah menangani Bima dulu, yaitu Ustadz Hamdani dari Cadasari. Ustadz Hamdani datang, membaca doa, lalu berkata dengan wajah serius, "Asep, goa yang kalian masuki itu bukan tempat biasa. Itu goa wali, tempat ibadah makhluk Allah yang tidak tampak oleh kita. Dan kalau manusia masuk tanpa izin, mereka akan dipanggil kembali." Saya pun kaget. "Maksudnya Ustadz, dipanggil kembali ke sana?" Beliau mengangguk pelan. "Ya, biasanya satu-satu akan didatangi, sampai yang pertama kali mendengar panggilan itu datang kembali ke tempat asalnya." Saya langsung merinding. Saya tahu, yang pertama kali mendengar suara itu adalah saya sendiri. Beberapa minggu setelah ruqyah, gangguan di rumah makin parah. Ayam sering mati tiba-tiba, lampu rumah berkedip sendiri, dan suara azan terus terdengar setiap malam Jumat. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Gunung Asepan, bukan untuk menantang, tapi untuk memohon maaf. Saya tidak ingin mengajak siapapun, tapi Ustadz Hamdani berkata dia akan menemani bersama 2 santrinya. Kami berangkat selepas Isya. Udara di kaki Gunung Asepan malam itu sangat aneh. Angin tidak berhembus, tapi daun bergerak seperti tersentuh sesuatu yang tidak terlihat. Saat sampai di pos 2, tiba-tiba kami mencium aroma melati campur tanah basah, bau khas yang dulu kami cium di dekat gua. Ustadz Hamdani berhenti, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan mulai membaca surat Al-Kahfi. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya, udara di sekitar terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadiran kami. Di depan gua wali sembunyi. Kami sampai di depan mulut gua. Sekarang, bentuk sudah berbeda, seperti membesar. Dan dari dalam terdengar suara gemuruh air yang tidak pernah ada sebelumnya. Ustadz Hamdani menatap saya. "Asep, kalau kau memang ingin menebus kesalahanmu, masuklah sebentar. Baca syahadat, lalu ucapkan salam." Saya menelan ludah. Dengan langkah berat, saya masuk ke dalam gua itu sendirian. Gelap, lembab, suara air menetes di mana-mana. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari arah dalam. Pelan, teratur, seperti seorang berjalan menuju saya. Saya menyorotkan senter, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun langkah itu terus mendekat. Saya memejamkan mata dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba udara di sekitar menjadi hangat. Lalu terdengar lagi suara azan, tapi kali ini dari depan saya. Saya membuka mata dan melihat samar barisan sosok berjubah putih berderet sedang salat berjamaah. Di baris paling depan, imamnya menoleh sebentar ke arah saya. Wajahnya bersinar lembut, tanpa ekspresi marah, hanya menatap seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu semuanya lenyap dalam sekejap. Saya keluar sambil terisak.
Ustadz Hamdani menepuk bahu saya. Kau sudah disambut, mereka menerima taubatmu. Sejak hari itu, gangguan di rumah saya berhenti. Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi bayangan putih. Namun, beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar Bima meninggal dunia. Kematian Bima, menurut keluarganya, malam sebelum meninggal, Bima bangun dan minta diantarkan ke arah barat. Dia bilang menyusul mereka yang sedang salat. Beberapa jam kemudian, dia ditemukan tertidur di teras rumah, tidak bernafas dengan wajah tersenyum. Ustadz Hamdani hanya berkata, dia sudah memenuhi panggilan itu lebih dulu. Kini, setiap kali azan berkumandang di kampung saya selalu menunduk lama. Suara itu mengingatkan saya pada perjalanan yang tak seharusnya saya lakukan, dan pada mereka, makhluk Allah yang masih beribadah jauh di dalam perut bumi. Gunung Asupan kini dianggap gunung suci oleh sebagian warga. Tidak ada yang berani lagi mendekati Goa Wali Sembunyi. Mereka percaya di dalam sana masih ada jamaah tak kasat mata yang terus melantunkan azan hingga akhir zaman. Dan saya tahu, suara itu bukan sekedar panggilan sholat, tapi panggilan agar manusia tidak lupa bahwa di setiap tempat, di bumi maupun di alam lain, ada yang terus mengingat namanya. Kalau kamu mendengar suara azan di tempat sepi, apakah kamu akan menjawabnya atau lari? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan ceritakan pengalaman mistismu kalau pernah mendengar suara serupa. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.